Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafin Falibil Busro dari kelas 12 MIPA 4. Saya akan membawakan materi yaitu atletik cabang lompat. Di dalam cabang lompat ada 4 teknik wajib yang selalu dipakai dalam nomor yang ditandingkan. Ada 4 macam nomor lompat, yaitu lompat jauh, lompat galah, lompat tinggi, dan lompat jangkit. Yang pertama ada lompat jauh. Tujuan dari lompat jauh adalah untuk mencapai lompatan sejauh mungkin ke bagian letak pendaratan. Seperti yang sudah saya bilang, teknik pertama adalah awalan. Awalan pada lompat jauh dimulai dari ancang-ancang lari yang dilakukan sejauh 30-40 meter. Yang kedua adalah teknik tolak atau loncatan. Teknik ini sangat penting dan mempengaruhi seberapa besar kekuatan lompatan kita. Gunakan kaki yang paling kuat sebagai tumpuan pada lompatan. Selanjutnya ada teknik melayang. Teknik ini dilakukan ketika kaki sudah tidak menyentuh tanah lagi. Yang terakhir adalah teknik pendaratan. Jika salah melakukan pendaratan, maka akibatnya akan bahaya. Berikut ini adalah gambar dari lapangan nomor lompat jauh. Ini adalah contoh pertandingan. Awalan lari, kemudian setelah mendekati, dia melompat, melayang, dan ini gerakan melayang dan gerakan mendarat. Selanjutnya ada lompat tinggi. Jika lompat jauh tujuannya adalah menghasilkan jarak terjauh, maka lompat tinggi adalah untuk menghasilkan lompatan tertinggi. Teknik yang dilakukan sama dengan sebelumnya, tetapi di sini dalam keadaan melayang, lompat jauh memiliki 4 gaya. Gaya western roll. Gaya ini dilakukan dengan cara meluruskan badan dan menghadap ke samping pada saat di atas tiang atau mistar. Kemudian badan digulingkan sehingga ketika mendarat, posisi badan menghadap ke bawah atau ke landasan pendaratan. Kemudian gaya straddle. Gaya ini dilakukan dengan cara meluruskan badan ketika berada di mistar dengan menghadap ke mistar. Kemudian menggulingkan badan dan ketika pendaratan tubuh menghadap ke arah mistar. Gaya gunting. Gaya ini dilakukan dengan cara menggunting atau melakukan gerakan seperti gunting kaki terhadap mistar. Yang terakhir ada gaya flop, yaitu gaya melompat dengan membelakangi mistar dan mendarat menggunakan punggung. Contoh pertandingan lompat tinggi. Dia melakukan awalan, kemudian mengambil tolakan dan menggunakan gaya flop. Kemudian lompat galah. Lompat galah bertujuan untuk melewati mistar. Lompat galah menggunakan sebuah alat bantu yaitu galah. Ini tekniknya masih sama, yang membedakan adalah teknik memegang galah dan teknik meletakkan galah. Galah yang digunakan memiliki ukuran 3,8 meter sampai 4,5 meter dan berat 2,26 meter. Ini adalah kotak penancap galah. Jadi ketika ingin melompat, galah ditancapkan pada kotak ini untuk menghasilkan tolakan. Kemudian ini adalah bentuk lapangannya. Mistar yang menjadi rintangan sangat tinggi. Kemudian bantalan pendaratan juga sangat tebal. Contoh pertandingan. Ini galah dipegang dan diangkat. Ini adalah salah satu cara memegang galah. Kemudian berlari awalan, memasukkan galah kepada kotaknya dan melompat.
Yang terakhir ada lompat jangkit atau triple jump. Ini dinamakan sesuai dengan cara melakukannya, yaitu dengan 3 kali melompat. Gerakan pertama adalah awalan seperti lompat lainnya, yaitu dengan cara berlari mencari kecepatan yang tepat. Selain 4 teknik yang wajib pada lompat, lompat jangkit memiliki 3 teknik tambahan. Yang pertama ada jingkat atau hop. Yang selanjutnya ada step. Setelah mendarat, gunakan kaki yang sama dengan kaki yang digunakan saat menolak pada kegiatan hop untuk melangkah. Kemudian ada lompatan kembali atau jump. Lompatan yang ketiga ini, gunakanlah kaki yang lain selain dari kaki yang digunakan pada tolakan pertama dan tolakan kedua. Yang terakhir adalah pendaratan. Pendaratan sangat beresiko pada triple jump karena dilakukan dengan kecepatan yang sangat penuh. Usahakan untuk menjaga keseimbangan karena titik jatuh dari pendaratan itulah yang akan dihitung panitia pertandingan untuk poin. Lapangan yang digunakan sama dengan lapangan lompat jauh. Yang membedakan adalah adanya balok tumpuan untuk lompat jangkit. Ini adalah contoh pertandingan. Dia melakukan awalan berlari, kemudian melakukan hop, step, dan terakhir adalah pendaratan. Kita lihat sekali lagi. Setelah awalan, dia melakukan hop pada balok tumpuan jangkit dengan menggunakan kaki kanan. Kemudian dia melangkah dengan menggunakan kaki kanan dan melompat dengan menggunakan kaki kiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.